Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Batuta JA yang mulia, untuk selalu mendapatkan informasi-informasi terkait kisah para nabi, para wali, para sahabat, tabiut tabiin dan kisah-kisah lainnya tentang ketokohan dan keilmuan, silahkan simak video-video ini sampai akhir. Semoga Allah memberikan kita pengetahuan yang luas, amin. Dalam kitab Mukasyafatul Qulub karangan Al-Ghazali, berkisah pada suatu malam di bulan suci Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul dengan para sahabat. Lalu bertanyalah salah seorang sahabatnya, "Apa yang membuatmu tersenyum wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Diperlihatkan kepadaku hari akhir ketika di mana seluruh manusia dikumpulkan di mahsyar. Semua nabi dan rasul berkumpul bersama umatnya masing-masing, masuk ke dalam surga. Ada salah seorang nabi yang dengan membawa pedang, yang tidak mempunyai pengikut satupun, masuk ke dalam surga, dia adalah Samun." Siapakah Samun? Samson atau Simson dalam bahasa Ibrani, merupakan seorang nabi di dalam ajaran Islam yang dikenal dengan nama Samun Ghosi alaihi salam. Kisah nabi ini terdapat di dalam kitab-kitab, seperti kitab Mukasyafatul Qulub dan kitab Qisasul Anbiya. Ialah orang yang mempunyai kekuatan luar biasa yang tidak terkalahkan, yang kelemahannya terletak pada rambutnya. Hidupnya hampir setiap hari dilalui dengan berperang, terlebih dengan pedang ajaib yang selalu ia bawa kala berperang. Senjata ini terbuat dari tulang rahang unta bernama Liha Jamal. Nabi Samun memiliki kemukjizatan, yaitu dapat melunakkan besi, dan dapat merobohkan istana. Atas izin Allah pula Nabi Samun memiliki mukjizat lainnya. Ketika ia haus dan lapar, senjata itu disebut bisa mengeluarkan air maupun menumbuhkan daging untuk dimakan. Cerita Nabi Samun Ghosi alaihi salam adalah kisah Israiliyat yang diceritakan turun-temurun di Jazirah Arab. Cerita ini melegenda jauh sebelum Rasulullah lahir. Dalam kisah para nabi disebutkan, Nabi Samun sanggup beribadah selama 1000 bulan yang diisi dengan salat malam dan siangnya berpuasa. Selama 1000 bulan ia menjadi pembela agama Tauhid yang berperang melawan musuh Allah hanya berbekal tulang rahang unta. Ketangguhan dan keperkasaan Nabi Samun dipergunakan untuk menentang penguasa kaum kafirin saat itu, yakni Raja Israel. Akhirnya sang Raja Israel mencari jalan untuk menundukkan Nabi Samun. Berbagai upaya pun dilakukan olehnya, sehingga akhirnya atas nasihat para penasehatnya diumumkanlah, barang siapa yang dapat menangkap Nabi Samun akan mendapat hadiah emas dan permata yang berlimpah. Singkat cerita, istri Nabi Samun yang tergiur imbalan dari Raja Israel, membantu percobaan pembunuhan terhadap Nabi Samun. Karena sayangnya dan cintanya kepada istrinya, Nabi Samun pernah berkata, "Jika kau ingin mendapatkanku dalam keadaan tak berdaya, maka ikatlah aku dengan potongan rambutku." Nabi Samun pun diikat oleh istrinya kala ia tertidur, lalu dibawa ke hadapan sang raja. Apa daya, Nabi Samun yang diberi anugerah kekuatan besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa mengatasinya dengan baik, tali ia putus dengan mudah. Begitupun dengan percobaan kedua yang dilakukan sang istri. Ikatan tali yang lebih kuat, masih mampu diputuskannya. Waktu berselang, Nabi Samun, wali Allah dengan rambut panjang yang disebut mencapai tanah itu kehilangan kekuatan. Mendengar kejadian itu, kafir langsung mendatangi kediamannya dan menyerang Nabi Samun untuk menyiksanya hingga mati. Nabi Samun yang masih dalam keadaan terikat itu lalu dibawa ke hadapan raja. Siksaan terus didapat Nabi Samun, bahkan kedua matanya dibutakan, beberapa bagian tubuh dipotong dan dipertontonkan ke masyarakat. Diperlakukan demikian, Nabi Samun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia berdoa kepada Allah dimulai dengan bertaubat, kemudian memohon pertolongan atas kebesaran Allah. Doa Nabi Samun dikabulkan, dan istana raja bersama seluruh masyarakatnya hancur beserta istri dan para kerabat yang mengkhianatinya. Kemudian Nabi Samun bersumpah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menebus semua dosa-dosanya dengan berjuang menumpas semua kebatilan dan kekufuran yang lamanya 1000 bulan tanpa henti. Ketika Rasulullah SAW selesai menceritakan kisah Nabi Samun Ghosi yang berjuang fisabilillah selama 1000 bulan,
salah satu sahabat Nabi berkata, "Ya Rasulullah, kami ingin juga beribadah seperti Nabiullah Samun Gosi alaihi salam." Kemudian Rasulullah diam sejenak. Dalam diam tersebut, turunlah wahyu kepada Rasulullah. Inna anzalnaahu fi lailatul qadar. Wa ma adraaka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi sahar. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matlail fajar. Malaikat Jibril alaihi salam datang dan mewahyukan kepada Rasulullah bahwa pada bulan Ramadan ada sebuah malam, yang mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.